Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kembali kita dapat berjumpa dalam hadirat Tuhan. Bersyukur kita sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan lagu terakhir kita sama-sama menyanyikan tentang dalamnya kasih-Mu ya Bapa. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, dalam bulan yang penuh dengan sukacita ini, kita betul-betul mau menikmati sukacita di dalam kasih Tuhan. Ya, nah, pada petang hari ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, The Imperfect Love. Ya, jadi kasih yang tidak sempurna. Ya, kasih yang tidak sempurna. Produk yang tidak sempurna. Ya, produk dunia ini tidak sempurna. Ilmu pengetahuan tidak sempurna. Terbukti dengan terus berubah dan majunya teknologi. Artinya belum mencapai kesempurnaan. Sampai-sampai manusia ingin menciptakan sesuatu yang sempurna. Ingin dilayani secara sempurna. Lalu manusia menciptakan robot. Ya, manusia karena ingin dilayani secara sempurna, lalu menciptakan robot. Ya, supaya menggantikan manusia yang tidak sempurna, supaya bisa bertindak secara sempurna. Sempurna menurut siapa? Sempurna menurut sang pencipta robot itu sendiri. Betul kan ya? Robot itu dibuat untuk bisa diprogram supaya nurut. Seringkali kita menghadapi kehidupan ini, bahkan pasangan kita tidak sempurna. Karena memang kasih manusia itu tidak sempurna. Kasih suami, istri, ya tidak sempurna. Mudah sekali berubah. Sekalipun dalam pernikahan berjanji tentang janji iman, janji nikah. Ya, pokoknya pengen dinikahkan. Tapi setelah menjalani kok semuanya jadi berubah. Nah, itulah kasih manusia yang tidak sempurna. Ya, ada kasih persahabatan, dibangun dengan persahabatan. Tapi sekali waktu ada satu kekecewaan. Waduh, betapa sakit hatinya itu. Sahabat yang dilukai perasaannya oleh sahabatnya, ya. Dan juga ada yang kasih yang bersifat romantisme yang dikejar. Nah, ini biasanya anak-anak muda ya yang belum menikah ya. Mereka begitu mengejar kasih yang bersifat romantis. Gitu ya, sehingga timbul istilah habis manis, sepah dibuang. Nah, itu kenapa? Itu karena perubahan dampak daripada kasih yang tidak sempurna. Sebetulnya manusia ini dikelilingi oleh bentuk-bentuk kasih yang tidak sempurna ini. Tetapi justru dalam nuansa atau memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus, kita kembali diingatkan, kita kembali diajar, kita kembali disentuh oleh satu kasih Allah, kasih yang sempurna. Tadi sebagian sudah disaksikan oleh Saudara Luki ya. Ketika dia menghadapi pergumulan, saya juga mendengar pergumulannya, tantangannya, sakitnya. Bukan sakit ringan, sakit berat. Maka nggak heran kalau dia berpikir, aduh nanti bagaimana anakku, bagaimana istriku, waduh bagaimana kalau saya meninggal, lalu bagaimana? Ibu bapak saudara terkasih, itu hal-hal yang seringkali menggeluti pikiran-pikiran setiap kita. Umat manusia yang hidup di tengah kegelapan dunia yang masih meraba-raba. Kasih yang mana sih? Kasih yang sempurna itu. Nah, pada petang hari ini kalau kita merenungkan bersama, ada kasih yang tidak sempurna, yaitu kasih yang diproduksi dari dunia ini. Memang dunia ini memproduksi sesuatu yang tidak sempurna. Ya, segala sesuatu terus mengalami perubahan-perubahan untuk mencapai kesempurnaan. Tapi sampai sekarang pun terus bergulir, teknologi, ilmu pengetahuan terus maju. Kenapa? Karena membuktikan tidak sempurna. Belum sempurna.
Lalu keinginannya mencapai kesempurnaan, aku ingin dilayani oleh istri yang sempurna, ya menciptakan robot lah. Ya bisa, bisa nyuapin, bisa ini. Kalau robot kan tinggal pencet knob kanan, kiri, nurut terus ya. Kalau pasangan kita mana bisa diatur seperti demikian ya. Nah, ibu bapak saudara terkasih, banyak manusia mendambakan kesempurnaan. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan, kita tidak temukan kesempurnaan dari dunia ini. Kita harus temukan sesuatu yang bersumber dari surga. Baru kita dapat temukan kasih yang sempurna. Baru kita dapat temukan pribadi yang sempurna. Ya, Natal ini kita merenungkan ada lahirnya satu pribadi yang sempurna. Siapa dia? Inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Kenapa Allah berinkarnasi menjadi manusia? Karena target keselamatan yang Allah akan berikan itu untuk menyelamatkan manusia. Bukan menyelamatkan binatang, bukan menyelamatkan ular atau naga. Lain halnya kalau Allah berinkarnasi menjadi kodok misalnya ya. Oh, mungkin sasarannya yang diselamatkan kodok. Tetapi manusia menjadi sasaran penyelamatan Allah. Kenapa? Karena Allah mencipta manusia secara sempurna. Serupa dengan rupa dan gambar Allah. Itulah Allah ketika mencipta manusia. Namun Allah mencipta manusia sudah gagal menjalani kesempurnaannya karena ketidaktaatan kepada apa yang Allah sudah perintahkan. Apa yang sudah Allah berikan satu larangan. Kamu jangan makan pohon ini. Pohon yang lain. Semua adalah pohon ini boleh kau makan buahnya. Tetapi cuma satu yang dilarang. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Cuma satu aturannya. Tetapi justru karena aturan yang cuma satu ini, justru di situ ada daya tarik luar biasa yang ditawarkan oleh ular. Kalau kamu mau jadi sama seperti Allah, makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu jadi sama seperti Allah. Nah, itulah ketidaksempurnaan sedang mengancam manusia. Si ular memberikan daya tarik untuk membangun keserakahan daripada manusia, untuk setingkat, setara dengan penciptanya. Manusia dicipta oleh Allah. Mungkin gak manusia bisa menstarai Allah? Gak mungkin ya. Sebab kita ini ciptaan Allah. Tetapi kalau kita mau menela dari Sang Pencipta kita, itu baik. Kalau kita menikmati kasih yang sempurna, itu baik. Tadi di awal kata kita sama-sama sudah merenungkan bahwa produk dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Sampai kasih pun tidak ada yang sempurna. Ya, kasih keluarga, seringkali terjadi perceraian. Kasih persaudaraan, kasih persahabatan, seringkali berujung kepada satu konflik. Ya, kasih romantis. Ya, itu juga menghasilkan pepatah, habis manis sepah dibuang. Semua itu mengecewakan. Tetapi kita mau lihat kasih yang sempurna. Saya tuliskan di slide saya, Allah adalah kasih. Allah yang mencipta alam semesta ini, Allah yang mencipta segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, pribadinya itu sendiri adalah kasih. Allah itu naturnya kasih. Di warna kuning saya tuliskan, Allah sebagai sumber kasih. Manusia harus mengerti tentang kasih ini. Kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Bukan kasih yang menuntut.
balas, atau bukan kasih yang membalas. Kalau kamu baik, aku balas dengan kebaikan. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu juga. Itu kasih romantisme. Ya, hal-hal demikian. Kasih persaudaraan juga demikian. Wah, itu saudara kita, nggak enak ya, dia baik kepada kita mesti baik kepada dia. Itu kasih persaudaraan. Tetapi manusia sebelum mengenal kasih Allah, kasih yang mereka peroleh dari dunia ini tidak pernah memuaskan. Tidak pernah membuat mereka itu betul puas. Tetapi kasih yang dari dunia ini kerap kali memberikan kekecewaan. Saya tuliskan juga, Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Allah mencipta segala sesuatu berdasarkan kasih. Allah mencipta segala sesuatu dengan tujuan menyatakan kasih-Nya. Kita tahu ya, setelah Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, baru Allah mencipta manusia. Kenapa tidak manusia dulu dicipta? Baru yang lain dicipta. Tetapi Allah mencipta segala sesuatu dulu, baru manusia dicipta. Sama seperti suami istri ketika baru mau punya anak pertama. Ya, sedang istrinya hamil, aduh, ranjangnya warna apa, ya itu udah dipersiapkan dulu. Bukan nanti kalau sudah brojol baru sibuk bikin ranjang, tidak kan? Dipersiapkan dulu ya, ranjangnya warnanya apa, persiapkan namanya apa, pilih dulu di buku Parilimon yang paling bagus namanya apa, gitu ya. Ya itu semua dipersiapkan untuk menyambut satu kelahiran. Demikian juga Allah. Allah mempersiapkan segala sesuatu dicipta. Baru Allah mencipta manusia yang Dia kasihi. Itulah kasih Allah. Pada awalnya begitu tulus, begitu ikhlas, begitu murninya, Adam dan Hawa hidup dalam zona kasih Allah. Hidup dalam realita kasih Allah. Tetapi sejak dosa ada, relasi kasih itu menjadi rusak. Dan sejak saat itu pula, kasih berubah menjadi kebencian. Ya, terjadi pembunuhan. Ya, dari keturunan Adam dan Hawa. Kenapa? Ada kebencian. Karena kasih sudah berubah. Kasih persaudaraan berubah menjadi satu kasih yang benci. Ibu bapak saudara terkasih, kita akan lihat kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi artinya orang-orang yang mengenal Allah, dia dapat mengasihi. Betul kan ya? Orang-orang yang mengenal Allah, dia dapat menikmati Allah yang adalah kasih. Seperti tadi disaksikan. Ketika dalam tekanan berat, ketika dalam pergumulan berat, aku nggak tahu bagaimana kalau aku tutup usia, lalu bagaimana dengan ini dan itu. Semua berkecamuk, mengganggu pikirannya, menggelisahkan hatinya, sehingga seolah-olah penyakitnya tidak mendatangkan kebaikan lagi. Kenapa? Karena pikirnya sudah digeluti, sudah dikuasai dengan berbagai-bagai kekhawatiran. Orang kalau khawatir itu kehilangan sukacita. Betul-betul. Orang kalau khawatir itu sangat sedih, sangat menduka citakan. Tetapi baiklah, di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau demikian, kita ini perlu mengenal Allah yang adalah kasih itu. Maka kalau kita mengenal Allah yang adalah kasih, kita pun dapat menikmati
kasih yang daripada Allah. Karena memang Allah itu naturnya adalah kasih. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dituliskan di sana, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini Yohanes menuliskan secara jelas. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Karena kita tidak tahu pencipta kita itu siapa. Kita baru tahu pencipta kita ini Allah. Kita baru tahu kita ini dicipta Allah setelah kita mendengar karya Allah untuk mencipta segala alam semesta. Melalui apa? Melalui apa yang disabdakan. Melalui apa yang difirmankan. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah mengerti Allah sebelum Yesus hadir di dalam dunia dan menyatakan kasih Allah. Jadi jelas, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita dan Allah telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita melalui mengutus anaknya, mengutus Yesus Kristus. Maka Natal ini kita memperingati kelahiran Putra Allah, kelahiran utusan Allah. Ya, kita kalau ulang tahun seneng gak dirayakan? Halo? Seneng gak dirayakan ulang tahunnya? Seneng ya? Kalau nggak dirayakan rasanya keberadaanku ini kok nggak dianggap. Begitu kan? Mungkin seolah-olah begitu ya. Jadi orang itu senang sekali kalau dirayakan ulang tahunnya. Aduh senang ya. Berarti aku ini pribadi yang diingat. Kelahiranku saja tuh diingat. Berarti aku ini orang yang penting, dianggap penting. Tetapi sekali aja ketika kita lupa akan ulang tahun kita tidak diingat. Kita bisa menjadi marah, kita bisa menjadi tersinggung. Ibu bapak saudara terkasih, demikian juga sesungguhnya Natal itu apa? Natal itu kita mau mengenang. Inilah bukti kasih Allah. Kita tidak melihat Allah, tetapi Allah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Ini 2000 tahun lalu, Allah menjadi manusia. Betul-betul hidup di bumi ini, Allah menjadi manusia. Dan ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan tentang adanya Allah. Memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau bukan Yesus yang memberitakan kerajaan Allah, mungkin tidak bisa dipercaya adanya kerajaan Allah. Tetapi karena Yesus yang datang dari Allah, berinkarnasi menjadi manusia yang sebetulnya perlu dihargai, perlu dihormati, perlu disambut. Namun karena manusia hidup dalam kegelapan, dia tidak mengenal bagaimana menyambut Allah yang menjadi manusia. Sehingga akhirnya harus dia lahir di tempat yang sangat hina. Ditaruh bayinya di tempat palungan, di tempat makanan ternak. Itu tempat Yesus lahir. Sedangkan dia itu adalah inkarnasi Allah pencipta alam semesta ini yang menjadi manusia. Tetapi dia diperlakukan begitu rendah. Kenapa? Karena ketidaktahuan manusia bagaimana menyambut pribadi yang sempurna ini. Manusia yang tidak tahu yang sempurna, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan ketika tidak menemukan satu pribadi yang sempurna. Di dalam Yohanes dikatakan, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ibu bapak saudara terkasih, dosa ini ya memang cuma 4 huruf ya.
dosa. Tapi akibatnya maut. Maut. Dosa akibatnya maut. Banyak sekali manusia rajin berbuat dosa, bangga berbuat dosa, tetapi sebetulnya mereka tidak sadar bahwa pahala atau upah dosa itu maut, kebinasaan kekal. Allah melihat, aduh, manusia itu lagi berbaris berjajar menuju satu kebinasaan kekal. Maka Allah menyediakan kasih-Nya, menyelenggarakan, berinkarnasi menjadi manusia guna mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Manusia berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah, sang sumber kehidupan. Dan itu semua kita temukan di dalam Injil Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Saya tuliskan juga di slide saya, kasih-Nya memerdekakan manusia dari jerat dosa yang membinasakan. Semua manusia merindukan hidup dalam kekekalan, kekal yang mulia, kekal yang sukacita, bukan kekal yang menderita, betul nggak ya? Neraka itu kekal yang menderita. Itu diistilahkan dengan kebinasaan, hidup tapi menderita selama-lamanya. Waduh, gak enak sekali ya kalau menderita selama-lamanya. Ibu-ibu saudara terkasih, kasih Allah yang begitu mendalam itu memerdekakan manusia dari jerat dosa yang membinasakan. Ini kasih yang berkorban, kasih yang memberi, kasih yang melimpahi dengan anugerah. Allah menyatakan kasih-Nya. Slide berikutnya, Allah menyatakan kasih-Nya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Tujuannya supaya kita hidup olehnya. Kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi ketika kita merayakan ibadah Natal, kita merenungkan renungan Natal, kita harus menyadari Allah hadir di tengah-tengah kita di dalam kelahiran anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu. Dan kita tahu itu bukti kasih Allah. Ya, kalau hari Sabtu ya di Jalan Dago itu ada ya tukang asong ya di perapatan jalan menjajakan apa? Bunga ya. Bunga itu. Tujuannya apa? Orang beli bunga itu mesti tahu tujuannya ya, betul nggak ya? Kalau enggak nanti beli bunga ditaruh di kuburan Pandu nanti. Orang kalau hari Sabtu beli bunga itu mengerti tujuannya. Dan berharap si pedagang asongnya mengerti ini. Wah, kamu ini lagi ceria-ceria, masih muda ya. Ingin menyatakan kasih. Kamu mungkin kurang berani menyatakan kasih. Nih, belilah bungaku. Gitu. Bunga itu tanda kasih. Menyatakan kasih. Ibu bapak saudara terkasih, ketahuilah. Natal, kita tuh memperingati bukti kasih Allah yang tidak pernah kita lihat. Namun buktinya ada. Dengan hadirnya Yesus Kristus. Tujuannya supaya kita hidup olehnya, oleh juru selamat itu, oleh pendamaian yang dilakukan melalui korban penebusan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus digiring ya ke kayu salib, apakah dia berkeluh kesah? Enggak. Apakah dia menghujat Allah? Tidak. Tetapi sekalipun dia dipaku di kayu salib, dari mulutnya tetap terlontarkan kata-kata kasih. Ya Bapa, ampuni mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih. Kasih Allah itu sedemikian rupa. Ibu bapak saudara terkasih. Sehingga melaluinya kita dapat hidup dalam
kehidupan yang dibebaskan dari kebinasaan, dibebaskan dari maut. Ingat ya, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus mempersiapkan diri untuk siap jadi warga kerajaan surga. Dengan cara apa? Menanggalkan dosa. Membebaskan diri dari belenggu dosa. Sebab dosa membuat orang takut. Dosa membuat orang khawatir. Dosa menunjukkan bahwa dia tidak menikmati kasih Allah yang sempurna. Maka sebab itu, Rasul Paulus, dia katakan di dalam Filipi 4, ayat yang keempat, di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Ketika seseorang sadar akan besarnya kasih Allah, akan dalamnya kasih Allah, dan dia merespon dengan cara membuka hati terhadap kasih Allah, maka dia dapat menikmati kasih yang sempurna itu. Dia dapat menikmati kasih yang sempurna itu. Maka Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan adalah kasih Allah. Ada kasih Allah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita akan menghadapi penghujung tahun. Kalau pertandingan itu sebentar lagi finish, sebentar lagi selesai. 2024 ini selesai. Tinggal 23 hari lagi. Betul kan ya? Tinggal selesai. Jadi kita dapat sebut, aduh puji Tuhan ya. Tahun 24 kita bisa selesai. Tahun 25, apa lebih baik? Wah, kalau kita dengar berita-berita sekarang ya, di Shanghai ya, itu kota besar di China sana, mengalami satu keterpurukan ekonomi yang luar biasa. Itu kota besar di China. Yang di sisi lain kita mendengar ekonomi China itu begitu maju demikian rupa. Tetapi kita dapat berita juga kesulitan ekonomi yang sedang melanda China. Demikian luar biasa. Jadi kalau demikian bagaimana? Waduh, tahun 25, apakah lebih baik atau tidak? Tetapi kalau firman Tuhan katakan, kita akan memasuki masa-masa yang sukar. Maka sebab itu Filipi 4 ayat yang keempat, ini harus menjadi satu ayat. Yang menjadi ayat pedoman kita. Ayat kunci pengharapan kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kenapa kok Paulus katakan di dalam Tuhan? Di luar Tuhan, kasih pun tidak sempurna. Kasih pun mengecewakan. Hanya di dalam Tuhan ditemukan kasih yang sempurna. Kasih yang berkorban. Kasih yang memberi. Kasih yang menolong. Kasih yang membebat. Kasih yang memulihkan. Namun, jika ada kekhawatiran menghantui kita, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Filipi 4, 6 dan 7. Tujuannya supaya kita hidup olehnya. Hidup dalam perdamaian dengan Allah. Hidup dalam kasih dan damai sejahtera Allah. Filipi 4, 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pernah nggak khawatir kita? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita menghadapi kekhawatiran, solusinya ada loh. Apa solusinya? Apa solusinya? Cici tahu? Solusinya apa? Solusinya apa? Kalau kita berdoa. Berdoa tuh harus kita punya koneksi. Kita harus terhubung dengan Allah yang dimana kita akan tujukan. Berdoa. Kita harus punya koneksi. Maka kita perlu diperdamaikan. Tadi kan? Ya. Supaya kita diperdamaikan dari dosa-dosa kita.
Ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita bisa berdoa jika kita berdamai dengan Allah. Amin. Kalau kita tidak berdamai, merem. Berdoa, ya berdoa. Tapi berdoanya cuma sampai mentok plafon, balik lagi. Karena apa? Karena doanya nggak ada gregetnya, nggak ada tenaganya, nggak ada pengharapannya, nggak ada kuasanya. Ya, kita harus paham semuanya ini. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan, kita siap menghadapinya. Ada solusinya apa? Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Nyatakannya kepada Allah. Allah yang mana? Allah pencipta alam semesta. Melalui apa? Aksesnya apa? Frekuensinya apa? Doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Kepada Allah kita berhak diizinkan memohon apa yang kamu perlukan. Wah, luar biasa bukan? Kalau demikian, kita memahami semuanya ini. Oh Tuhan, kasih-Mu yang memungkinkan aku berkoneksi dengan Engkau. Kasih-Mu yang memungkinkan aku punya satu akses, berbicara, menyatakan segala keinginan hatiku dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa Paulus katakan dengan ucapan syukur? Supaya doa kita itu bukan doa yang ngotot, bukan doa yang penuh tuntutan, tetapi doa yang penuh dengan ucapan syukur. Artinya, apa yang kita mohonkan, kita serahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kita belajar seperti itu. Menghadapi tahun 25, tidak lebih ringan, tetapi lebih sulit. Ya, ekonomi kita nggak tahu akan pulih seperti apa. Tahun 24, kita masih ada untung. Ada program agenda-agenda pemerintah ya. Pilpres, begitu kan ya. Nah, kalau ada Pilpres, berarti ada dana kucuran dari pemerintah untuk membiayai acara tersebut. Pilkada juga demikian. Begitu kan ya. Seperti kalau kita merayakan satu perayaan, wah ada kucuran dana, kan begitu ya. Tetapi tahun depan, ada momen pesta apa dari pemerintah? Ibu bapak saudara terkasih, ini menggambarkan ya bayangan. Tidak lebih mudah. Tetapi kalau kita ingat kasih Allah, kita tidak gentar menghadapi tahun depan. Sebab Allah mencipta kita, itu betul-betul serius kok. Allah itu serius loh sama setiap kita ini. Makanya sidik jari kita ini sekarang saya kalau BPJS ya, coba Pak sidik jarinya gitu kan ya. Oh ya oke, gitu kan ya. Ini di sidik jari, identitas pribadi, identitas keunikan kita ini ada di sidik jari. Siapa yang mencipta? Kalau bukan Allah yang serius mencipta kita, pasti ngawur. Ini banyak error pasti. Sidik jarinya banyak yang tumpang tindih. Pada sama, betul nggak? Coba bayangkan ya, dari kecil saya bikin. Areanya cuma segini. Allah bisa sanggup bedakan. Nggak ada yang sama. Kalau, ini. Coba Pak, kena airin dulu, dibersihkan dulu. Bisa kesikna, gitu, teka baca. Sudah bersih. Oke. Nah, begitu kan. Ini teknologi sudah maju. Sadar nggak sih kita ini dicipta serius sama Allah. Dicipta secara unik. Dari sebab itu kita perlu sadar. Ada kasih Allah yang membuka akses. Kita ini bisa bersekutu dengan Allah. Supaya kita itu hidup olehnya. Ya, Yohanes 1:4 ayat 9 itu. Supaya kita hidup olehnya. Hidup dalam sukacita. Hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun situasi kondisi dunia ini tidak nyaman. Ya, tetapi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran kita tuh dipelihara. Pikiran kita tuh dijaga. Pikiran kita tuh gak neko-neko pengen yang aneh-aneh. Amin. Ini damai sejahtera Allah menjaga pikiran kita. Sehingga badai di sekitar kita boleh terjadi. Tetapi damai sejahtera Allah menjaga hati kita. Memberikan kepada kita ketenangan. Pikiran kita dipelihara di dalam Kristus Yesus. Nah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita akan lihat slide yang berikutnya ya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, bagaimana respon kita? Menolak kasih Allah atau menerima kasih Allah? Saya katakan, jangan kita abaikan kasih Allah bertepuk sebelah tangan. Amin. Kita perlu sambut. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah, ini ajakan daripada Yohanes, haruslah kita juga saling mengasihi. Pertama, mengasihi Allah yang telah mengasihi kita. Setuju ya? Saling mengasihi itu, pertama, kita mengasihi Allah yang telah mengasihi kita. Tanda kita merespon kasih Allah. Kedua, mengasihi diri sendiri sebagaimana Allah mengasihi kita. Ini mengasihi diri sendiri. Banyak orang tidak mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang menyalahkan dirinya sendiri. Banyak orang kurang menerima keberadaan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak menerima kasih yang sempurna yang dari Allah itu. Jadi kita juga paham. Mengasihi diri kita itu bukan mengasihi lalu kita egosentris, berpusat pada diri. Bukan. Mengasihi diri sendiri karena kita menikmati kasih Allah. Merawat diri sendiri. Kalau orang merawat diri sendiri, kita pasti jaga ya kesehatan kita, ya pola hidup kita, waktu istirahat kita. Kita pasti jaga. Kita pasti pelihara. Kenapa? Karena kita ingin merawat diri kita sendiri. Lalu banyak sekali orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Lalu menyalahkan dirinya sendiri. Merasa diri, aduh, aku kok kurang diperhatikan. Aku kok kurang dihargai. Aku kok kurang pintar. Aku kok kurang kaya. Aku kok kurang ini, kurang itu, kurang ini. Udah banyak sekali melihat ini. Aduh, aku kok begini. Itu tuh kasih, tidak mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang tidak mengasihi dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi orang lain? Kalau orang tidak mengasihi dirinya sendiri, dia mengasihi orang lain dengan tujuan memanfaatkan orang lain. Nah, gitu ya. Memanfaatkan orang lain. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita mengerti demikian Allah mengasihi kita, haruslah kita saling mengasihi. Pertama, kita merespon kasih Allah. Maka kita dapat mengasihi Allah. Kedua, kita yang menerima kasih Allah, kita juga dapat mengasihi diri kita sendiri dengan mengatakan betapa berharganya aku di mata Tuhan. Betapa mulianya Allah mencipta aku. Betapa istimewanya Dia bagiku. Sehingga aku ini menjadi orang yang pribadi istimewa. Dulu anak-anak sekolah minggu kita nyanyi ya sama-sama. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya. Sadar nggak sih?
Kita ini pribadi istimewa. Kalau kita istimewa, menghargai diri istimewa, maka kita pun akan menghargai sesama kita. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Baru kita bisa berinteraksi, berelasi untuk saling mengasihi. Maka sebab itu, menetaplah di dalam kasih Allah yang sempurna. Saya tuliskan sana ya. Menetap dalam kasih Allah yang sempurna. Jangan keluar dari kasih Allah. Jangan tinggalkan kasih Allah. Sekalipun dunia memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi ketahuilah, itu hanya sebagai fata morgana. Menarik tapi tidak nyaman. Menarik tapi mengecewakan. Tetapi kasih Allah itu bukti, sudah dibuktikan. 1 Yohanes 4 ayat 12. Maaf ya, 1 Yohanes 4 ayat 12. Saya tulis di sana kurang 1 Yohanesnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Amin. Ada di antara kita yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Memang kita tidak pernah melihat Allah. Tetapi kita merasakan kasih Allah. Dengan bukti kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itu bukti. Kalau bukti itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Cuma itu. Buktinya ada kok. Semua dunia, orang-orang dunia mengakui Natal ini adalah memperingati kelahiran Yesus. Nanti kita bulan April memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa diperingati? Karena itu sudah tertoreh dalam sejarah. Dan itu tidak bisa dihapus. Itu sudah terbukti kok. Lalu nanti kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu kita peringati karena memang itu terjadi. Dia yang lahir dari Allah, mati, bangkit, lalu naik ke surga. Dan sekarang ada di mana? Dia ada di surga. Ada hari Pentakosta mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13. Saya juga tulis dicatat sana. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Bukti kasih Allah. Yesus lahir ke dalam dunia. Mati, bangkit, naik ke surga. Dan Dia mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh-Nya yang bertahta, berdaulat, diam di dalam setiap pribadi kita. Wah, luar biasa ya. Ada Roh Kudus. Di dalam kita ini ada Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang menuntun pemikiran kita, yang menjaga keinginan-keinginan kita. Damai sejahtera Allah itu dapat kita nikmati sekalipun kita sedang berada di tengah badai. Sebab apa? Roh Kudusnya ada di dalam kita. Nah, itulah bukti kasih Allah. Biarlah Ibu Bapak Saudara terkasih, di tahun 2024 itu menjelang kita memasuki tahun 2025 yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kita hadapi dan jalani dengan satu kepastian. Sebab karena kasih-Nya Allah mengadukan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Penolong itu ada, penghibur itu ada, sumber hikmat itu ada. Ya, karena peran Roh Kudus itu menolong. Menolong ketika kita tidak mampu. Menolong di dalam segala hal. Agar perhitungan kita, langkah kita benar. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil keputusan dan mengambil langkah tujuan hidup. Tetapi biarlah kasih Allah yang sempurna itu kembali dapat kita nikmati. Sebagaimana tadi kesaksian Saudara Lukia.
ketika pikirannya kalau aku meninggal bagaimana? Kalau aku mati pergi kemana? Tetapi untung ada kasih Allah yang mengingatkan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita turunkan kepala.